Bapa di surga, terima kasih kami membuka hati kami untuk firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membuka dan berbicara langsung pada hidup kami semua melalui kebenaran firman yang akan kami terima pada saat ini. Kami tahu Tuhan kelemahan-kelemahan kami, tetapi biarlah Roh Kudus membuat kami mengerti apa yang disampaikan pada pagi ini Tuhan, dan dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, biarlah mudah-mudahan firman Tuhan ini saudara bisa tangkap dan saudara bisa mengerti. Sebab firman Tuhan ini cukup lumayan tajam, dan kita mesti melakukan firman Tuhan pada saat ini. Sebab kalau tidak melakukan firman Tuhan ini berbahaya sekali dalam kehidupan kita, khususnya di akhir zaman ini. Kalau saudara sering mendengar banyak sekali yang bicara akhir zaman, kita bukan takut Tuhan Yesus datang, tapi kita takut kita tidak siap, gitu, betul? Kalau Tuhan Yesus datang, kita enjoy, kita senang, kita masuk surga. Tetapi masalahnya kita siap apa tidak? Itu yang menjadi ketakutan kita. Orang takut kenapa? Karena kita tidak siap. Kenapa? Karena kita tidak hidup berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita tidak perhatikan atmosfer kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, bagi orang yang siap, kapanpun Yesus datang, itu sukacita buat kita. Mau hari ini pun Yesus datang, saya senang. Ya, tetapi bagaimana dengan kita semua yang tidak berjaga-jaga dan tidak siap sedia? Ketika pengantin itu datang, mempelai itu datang, minyaknya mati. Seperti 5 gadis bodoh, apinya mati dan tidak masuk dalam pesta pernikahan. Dan akhirnya ketinggalan saudara, tidak masuk dalam kerajaan sorga. Apakah kita mau jadi seperti 5 gadis yang bodoh? Karena kita diam, tidak berjaga-jaga, kita tidak memperhatikan atmosfer kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, pastikan bahwa firman Tuhan ini saudara tangkap, saudara imani, renungi, dan lakukan. Dikunyah-kunyah dulu dan lakukan saudara-saudara. Nah, oke. Saudara-saudara, dalam Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara-saudara sekalian, di dalam Lukas 12:35 ini adalah ayat yang menjelaskan judul di atas. Judul di atas apa saudara? Hidup berjaga-jaga. Perhatikanlah atmosfer hidupmu. Saudara-saudara sekalian, saya membuka ayat ini, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi ada 2 hal saudara-saudara. 2 hal, yaitu pertama, pinggang tetap berikat. Berapa banyak saudara-saudara sekalian yang memakai ikat pinggang? Angkat tangan. Oke. Kebanyakan pria-pria pakai ikat pinggang, wanita juga banyak yang pakai ikat pinggang. Saudara-saudara sekalian, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ini adalah kondisi saudara-saudara. Ini adalah kondisi, ya. Kondisi yang bagaimana? Kondisi yang siap sedia. Ya. Ketika kita mau ke gereja, kita mau ke kantor, kita pakai ikat pinggang. Dalam kondisi kita mau siap, kita mau berangkat. Pada zaman dulu, saudara-saudara, di zaman Alkitab, seorang hamba yang menanti-nantikan tuannya, ketika tuannya mau pulang dari pesta, dia tunggu di rumahnya, dia selalu berikat pinggang dan siap dengan pelita. Ketika orang mau bekerja sebagai pekerja keluar, saudara-saudara, mereka memakai ikat pinggang. Jadi pinggang ini tetap berikat, saudara-saudara. Dan yang saya senang saudara-saudara, ada kata tetap. Ada kata apa saudara? Tetap. Kalau pinggang berikat itu biasa. Kalau kita mau pergi, kita mau perang, kita mau kerja, kita pasang ikat pinggang kita. Artinya kita mau melakukan sesuatu, saudara-saudara. Tetapi di sini ada kata tetap. Artinya tetap itu berarti terus menerus. Jadi pinggang ini harus tetap 24 jam. Kan di dalam judul ayat, di judul firman Tuhan, perhatikanlah atmosfer hidupmu. Jadi atmosfer hidup itu mesti 24 jam terus menerus. Tidak bisa nanti ada atmosfernya, nanti tidak ada. Nanti kita berjaga-jaga, nanti tidak. Kalau saudara lihat di dalam warta jemaat, judulnya apa? Hidup berjaga-jaga selalu. Ada kata selalu, ya. Jadi bukannya hanya perhatikan atmosfer hidupmu, tetapi ada tambahan kata selalu. Jadi kalau kita bicara selalu, berarti itu continue. Ini kehidupan yang sulit saudara-saudara. Ini yang lumayan susah. Kehidupan kekristenan mesti selalu menjaga atmosfer kehidupan kita, ya. Jadi ada kondisi yang dikatakan hendaklah pinggangmu tetap, dan pelitamu juga ada kata tetap. Dua-duanya ada kata tetap. Jadi tolong saudara perhatikan kata tetap. Kalau hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu menyala, itu biasa. Kalau kita mau pelita kita menyala, kita berdoa. Tetapi jangan lupa ada kata tetap. Tetap itu artinya terus menerus, continue. Bagaimana sikap kedisiplinan kita?
Oke, saudara-saudara. Setiap atlet angkat besi, kalau dia mau angkat besi, dia mesti pakai ikat pinggang. Supaya dalam kondisi yang stabil, kuat, dia mesti mengencangkan ikat pinggang, baru dia mengangkat itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita membahas kalimat tetap, katakan tetap, katakan selalu, berarti itu mesti setiap hari. Katakan setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Ada lagi yang di bawah detik? Tidak ada kan? Paling kecil detik. Artinya itu mesti continue. Nah, saya menemukan satu ayat yang dimana di dalam ayat ini seperti bahwa di dalam Matius 16 ayat 24 sampai 25. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara sekalian, saya mempelajari atmosfer itu ada dua. Pertama, yaitu pinggang tetap berikat setiap saat, dan setiap saat kita mesti melakukan seperti ini, yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Yang kedua, menjaga pelitanya, itu dengan sikap hidup berdoa, baca firman, kita menjaga. Nah, saya membahas dua hal ini. Yang pertama, yaitu pinggang berikat, itu adalah kita mesti masuk dalam sikap hidup menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, bro. Bukannya sebulan sekali. Memikul salib dan menyangkal diri itu setiap hari, setiap jam, setiap waktu dan setiap detik. Bukan hanya kalau di gereja, bukan hanya kalau kita lagi ibadah, bukan hanya kalau kita lagi berdoa, tetapi setiap hari di kantor, di keluarga, di pekerjaan, itu memikul salib, itu menyangkal diri. Kita mesti melakukan itu. Ngomong-ngomong pikul salib, saudara-saudara, enak gak pikul salib? Saudara, apa yang dimaksud pikul salib itu? Ya, pikul salib itu membayar harga. Berapa banyak yang minggu lalu datang ibadah Musa? Ingat firman Tuhan minggu lalu apa? Belajar disiplin, belajar membayar harga, hidup yang konsisten, hidup yang penuh dengan komitmen. Itu yang disebut pikul salib. Ya, saudara melakukan pelayanan, saudara melakukan ibadah dengan komitmen, dengan konsisten. Itu namanya pikul salib. Ya. Nah, saya tidak bahas yang pikul salib hari ini, tetapi saya membahas yang menyangkal diri. Ya. Menyangkal diri. Ya. Kalau misalnya kita saling berkata, oh Ko Stephen seorang hamba yang dipakai Tuhan, Ko Stephen bilang, oh Ko Daniel ada hamba yang diurapi Tuhan. Kita dalam hati kita bilang begini, kita dipakai Tuhan, tetapi yang lebih hebat bukan kitanya, itu Tuhannya. Kita ini gak ada apa-apanya. Tuhan pakai kita itu karena Tuhan yang mau, karena Tuhan yang pilih, bukan karena kita punya kuasa, bukan karena kita punya hebat. Itulah yang namanya penyangkalan diri, saudara. Kalau perlu kita lebih rendah dari yang lain. Firman Tuhan berkata, barang siapa mau ditinggikan, dialah yang merendahkan dirinya. Ya, dia dalam menjadi hamba. Saudara-saudara sekalian, itu penyangkalan diri. Penyangkalan diri adalah pengosongan diri kita, merendahkan diri kita sebagai hamba. Di dalam Lukas 14 ayat 11, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Rendahkan diri, saudara. Kita bukan apa-apanya. Berdoa setiap hari, berdoa 2 kali seminggu, berdoa 3 kali seminggu, itu bagian dari merendahkan diri kita. Ya, saya berdoa bagian dari merendahkan diri kita, menyangkal diri. Kenapa? Saya berasa nggak sanggup tanpa Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, itu bagian dari penyangkalan diri, saudara. Saya nggak sanggup tanpa Tuhan. Saya perlu berdoa. Apakah saudara sudah masuk dalam tahap menyangkal diri, bahwa saudara tidak akan sanggup tanpa berdoa? Saudara tidak akan sanggup tanpa baca firman Tuhan. Hanya orang yang sombong tidak mau berdoa dan baca firman Tuhan, saudara-saudara. Orang yang mau baca firman Tuhan, orang yang mau berdoa, itu bagian dari penyangkalan diri. Artinya apa? Tanpa firman Tuhan kita nggak ada yang sanggup. Tanpa berdoa kita nggak ada yang sanggup. Kita akan gagal. Kita perlu nama atmosfer. Atmosfer itu yang akan menjaga dan melindungi kita setiap hari. Nah, saudara-saudara sekalian,
Penyangkalan diri juga berarti berani berkata tidak untuk segala perbuatan-perbuatan tertentu yang dulu kita suka lakukan, tetapi kita dapat menolak untuk tidak melakukan. Ya. Jadi mengosongkan diri atau menyangkal diri itu berkata, saya berani berkata tidak untuk segala perbuatan yang dulu saya suka lakukan, tetapi saya berani berkata tidak demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya berani menolak untuk tidak nonton film porno. Ada yang suka nonton film porno? Nggak usah angkat tangan. Saya berani menolak untuk tidak nonton film porno. Itu penyangkalan diri. Kalau dahulu kita enjoy, kita menikmati, tetapi kita mau mengikut Kristus, kita menyangkal diri kita. Dengan apa? Menolak untuk melakukan nonton film porno. Kita menolak untuk mengulang kembali melakukan yang namanya masturbasi. Ya. Kita juga menolak ajakan jalan-jalan atau apapun yang sangat kita suka, padahal waktu itu jam ibadah. Woi, hari ini jam ibadah Musa. Tiba-tiba ada teman ngajak jalan-jalan. Kalau dahulu kita enjoy, kita oke, siap, kita jalan-jalan. Tetapi ketika jam ibadah, kita menolak. Sorry bro, gua mau ibadah. Itu bagian dari penyangkalan diri, saudara-saudara. Barang siapa mau mengikut aku, kata Tuhan, harus berani pikul salib dan menyangkal diri. Kita juga berani menolak ketika kita diajak makan enak sama teman kita. Padahal hari itu kita lagi jadwal puasa. Kita tentuin, oke tim, setiap Rebo kita puasa. Pas Rebo kita diajak makan enak yang mahal. Bisa kita membatalkan puasa kita. Oke Tuhan, saya tunda Kamis puasanya. Sebab Rebo ini saya nanggung, ada yang undang saya makan enak. Saya sulit kalau menolak diajak makan enak. Tetapi kita berani berkata tidak, hari ini saya puasa. Itu bagian dari penyangkalan diri. Ya. Ketika saudara baca Alkitab di rumah, sementara semua orang nonton TV, wih seru di film, enak nih film action, canggih, tapi saudara tetap membaca Alkitab, itu bagian dari penyangkalan diri. Apakah engkau mau hidupmu penuh dengan atmosfer? Di saat engkau lagi baca Alkitab, tiba-tiba ada godaan. Di saat engkau berdoa, tiba-tiba ada godaan. Dan itu banyak terjadi. Ketika kita udah siap-siap mau pergi ke menara doa, tiba-tiba ada aja teman telepon, yuk kita pergi yuk, kita ada pertemuan nih, kita bisa sharing fellowship. Padahal kita mau pergi menara doa. Boleh saja kita pergi, tetapi Tuhan juga mau lihat. Apakah engkau berani berkata tidak? Saudara-saudara sekalian, banyak faktor setiap hari kehidupan kita. Dan faktor itu plus doa kita itu membentuk atmosfer. Jadi atmosfer tidak terbentuk hanya ketika kita ibadah tiap minggu, tetapi atmosfer itu terbentuk setiap hari ketika kita bertindak. Dan itu akan terjadi atmosfer yang akan melindungi hidup kita. Nanti saya akan bahas mengenai atmosfer. Ya. Lalu penyangkalan diri juga menolak kemegahan masa lalu. Kita hebat masa lalu, kita sukses masa lalu. Menyangkal diri, kita menolak kemegahan kesuksesan masa lalu demi kita melihat masa depan. Saya mungkin pernah sukses, saya pernah hebat, tetapi itu tidak ada artinya masa lalu. Masa lalu adalah sia-sia dan hampa. Tetapi masa depan mengikut Kristus dan melihat kemuliaan Tuhan. Itulah namanya penyangkalan diri, saudara sekalian. Ya. Tidak mencari kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersama. Ya. Oleh sebab itu saudara, di dalam kelanjutan ayat ini, di dalam ayat 25, kalau tadi kita baca ayat 24 dalam Matius 16 ayat 24, kita baca ayat 25 sambungannya ayat ini. Ya. Kalau tadi kita baca barang siapa mengikut aku mesti memikul salib dan menyangkal diri, itu ayatnya belum selesai. Bapak ibu sekalian, saya sudah sebut bapak ibu sekalian karena sudah ibadah raya 2. Kalau muda dewasa manggilnya kakak ya, tapi ini bapak ibu sekalian yang sudah dewasa semua, yang sudah siap-siap nanti ada orang-orang yang tua juga datang di sini. Kita percaya dengan buka Musa itu diganti dengan kata ibadah raya, itu akan membuat terobosan dengan jiwa-jiwa baru yang akan segala usia ada di sini,
Bahkan sampai yang tua-tua. Saudara siap? Sampai yang tua-tua. Makanya Coach Stephen tadi nanya, berapa banyak orang tua yang belum, saudara-saudara sekalian punya orang tua belum hadir. Ini kesempatannya, ajak sama-sama saudara. Biarlah saudara duduk di sini, orang tua saudara duduk di sebelah kanan. Beberapa dari teman-teman kita, karena dia mau ajak orang tuanya ke sini nggak enak, namanya muda dewasa. Orang tua gue udah usia 60 tahun, akhirnya orang tuanya nggak mau datang. Susah ngajak ke Musa. Akhirnya dia mesti temani orang tuanya datang pagi, yaitu UFG pagi. Ya, saya lihat kalau nggak salah Hasan ya beberapa kali ajak orang tuanya datang pagi. Karena orang tuanya risih, namanya muda dewasa. Kan gue udah nggak muda lagi. Akhirnya datang pagi. Dan banyak orang tua tidak bisa datang pagi, saudara-saudara. Kalau 7:30 dia mesti berangkat jam 6:30. Dia mesti mandi jam berapa? Jam 6. Itu banyak orang tua nggak bisa. Jadi akhirnya kita putuskan jam 10 kita buka untuk umum. Karena banyak juga beberapa orang tidak bisa datang pagi, akhirnya mereka datang ke tempat lain. Ya, oleh itu saya izinkan biarlah pertambahan jiwa juga untuk segala usia di tempat ini. Katakan amin, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini menyambung ayat yang sebelumnya. Kenapa saya kata menyambung? Karena di dalam ayat 25 ada karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi saudara-saudara sekalian, rupanya hidup menyangkal dan memikul salib itu berhubungan dengan nyawa. Banyak orang tidak bisa hidup memikul salib dan menyangkal dirinya, dia karena tidak mau, karena dia punya konsep berpikir yang berbeda, dia berjuang untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi dalam Alkitab dikatakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Dan juga saudara-saudara dalam ayat 26, mudah-mudahan saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Karena kadang kalimat saya terbatas, saudara. Biarlah Roh Kudus yang mentranslate pada saudara. Ya, kadang untuk menjelaskan hal ini saya mengerti, kadang kalimat saya susah untuk menjelaskan. Di dalam ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Dihubungkan dalam satu konteks, saudara-saudara sekalian, orang yang gagal memikul salib dan menyangkal diri, salah satu yang terbesar karena manusia ingin mengejar, ingin memiliki keinginan untuk memperoleh seluruh dunia. Seluruh dunia itu berbicara apa? Harta dan materi. Jadi kesimpulannya, banyak orang sulit untuk memikul salib dan sulit untuk menyangkal dirinya karena dia mengejar dunia. Dan dunia itu berbicara harta, kekayaan. Oleh sebab itu tidak salah kalau ada ayat berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Lebih susah orang kaya masuk ke dalam surga daripada seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini dihubungkan dengan orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga. Jadi kenapa orang sulit untuk memikul salib dan menyangkal diri? Dihubungkan dengan ayat 26, karena mereka mengejar memperoleh seluruh dunia. Dan itu seringkali terjadi kalau kita melihat, saudara-saudara, banyak pekerja-pekerja Tuhan yang dulu semangat melayani Tuhan. Ketika dia sudah menikah dan dia sudah bekerja, tiba-tiba dia hilang dalam pelayanan. Ketika ditanya, kenapa bro? Dulu you semangat sebelum menikah. Dia jawab, karena saya sudah kerja pak, cari uang untuk keluarga pak. Sekarang saatnya saya harus fokus dalam pekerjaan saya. Padahal itu adalah Tuhan yang memberkati. Tuhan memberikan usaha, Tuhan memberikan bisnis, Tuhan memberikan income. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Banyak orang, saya dengar dari seorang pendeta di gereja dia, remaja-remaja semangat melayani Tuhan. Tapi begitu sudah menikah dan bekerja, mereka hilang. Mereka hanya jadi jemaat biasa. Mereka tidak bertumbuh lagi untuk melayani. Mereka tidak berbuah lagi, saudara. Dan hidup nyaman duduk sebagai jemaat biasa setiap minggu datang. Oleh sebab ini ayat ini sangat benar. Memikul salib, menyangkal diri, kita melayani Tuhan. Ketika kita walaupun sibuk bekerja, kita sibuk cari uang, kita juga berjuang untuk melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa demi kerajaan surga ditegakkan. Memikul salib, menyangkal diri, menjaga pelita kita, kita berdoa, kita datang ke menara doa, kita berdoa jaga api kita. Kalau kita baca ayat ini, kenapa orang sulit untuk memikul salib dan menyangkal diri? Karena dikatakan ayat 26, karena dia mengejar seluruh dunia. Sehingga Tuhan berkata,
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apakah uang? Banyak orang berkata uang itu adalah nomor satu, uang itu adalah dewa, uang itu adalah Tuhan. Kalau ada uang, ada harta, hidup saya pasti sukses, hidup saya aman. Tuhan jawab, apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau nyawanya sudah hilang, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, inilah saudara-saudara, kalau hidup kita seimbang, kita hidup menyangkal diri dan memikul salib Tuhan dengan disiplin dan komitmen, ya, dan menjaga api supaya tidak padam, akan terbentuk yang namanya atmosfer. Atmosfer, saudara-saudara. Katakan atmosfer. Atmosfer itu yang menudungi dan melindungi hidupan kita, ya. Kalau berbicara pelita, berbicara roh kita, api tetap menyala. Di dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah. Sebentar kita akan menyaksikan parodi, saudara-saudara. Ayat ini berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi yang pertama adalah biarlah kita kencangkan ikat pinggang kita dengan hidup menyangkal dan memikul salib. Kedua, biarlah pelita kita tetap menyala-nyala. Dan nanti saya akan sampaikan setelah parodi ini, saya akan sampaikan dampak kalau ada atmosfer dalam kehidupan kita, dampaknya buat kita apa. Mari tim parodi silakan. Kayaknya udah lewat 30 menit ya. Tapi si Ruby belum datang juga nih. Telat mulu perasaan setiap homsel. Itulah, kalau kagak telat bukan Ruby namanya. Kerja nggak ada habis-habisnya. Susah nih, yang hobinya jadi kang tahu mulu. Sampai-sampai lupa waktu berdohan. Padahal kan homsel itu penting juga. Betul banget tuh, betul. Kalau gua sih nggak bisa deh kayak si Ruby. Aduh, menurut gua waktu buat Tuhan itu penting banget. Gua sih mau abis-abisan buat Tuhan. Mumpung kita masih sanggup loh. Gua aja sih pelayanan udah 4. Saking semangatnya. Tapi gue mau ikut itu tuh mission trip, kayaknya seru tuh. Kapan-kapan kita ikut bareng-bareng yuk. Wah, dahsyat banget, Li. Tapi nih, dalam kehidupan kita harus seimbang lah. Waktunya kerja, ya kerjalah dengan sungguh-sungguh. Waktunya pelayanan, pelayanlah dengan sungguh-sungguh. Dan waktu buat keluarga, juga waktu buat Tuhan. Karena kitalah yang mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya supaya seimbang dan tidak berat sebelah. Benar banget kamu Sin. Kita harus disiplin diri dalam mengatur semua waktu kita dengan baik dan bijak. Halo teman-teman. Wah, akhirnya Ruby datang. Sorry. Sorry, Maaf, telat, Dari mana maaf. Ruby? Ya dari kerjaan lah. Ini aja masih ada kerjaan. Orderan numpuk, Wih, belum mantap. dikirim-kirim. Karena udah janji mau homesel, datanglah kemari. Sip. Wah, Sip wah, deh. Ruby ini loh, kalau soal cari duit, top deh, nomor 1. Hah, bisa aja si Randy. Ya udah yuk, kita mulai homselnya. Ya. Bentar ya, bentar aja. Halo? Mulai kapan ini? Oh iya sis. Baru mau mulai. Iya. Yang warna? Iya, adanya cuma warna itu doang. Iya, yang warna lain belum masuk sis. Iya, barangnya belum masuk. Kalau yang warna-warna, udah warna itu aja. Itu warna lagi laris manis loh, beneran. Iya. Ya soal harga kan kita kan udah cincai sis. Murah lah sama Ai. Iya. Oke. Tenang aja sis, barang-barang yang saya kirim ke sis kan bagus-bagus. Iya. Oke. Nanti pagi, besok pagi maksud saya kirim. Sis, jangan lupa transferannya. Oke? Oke, sip. Wah, laris nih, Bi. Ruby, jam segini masih dagang.
Kapan mulai homesale-nya nih? Maklum Sin, namanya juga bisnis. Wah. Ya udah. Sekarang kita mulai homesale-nya ya. Nah, teman-teman, tema homesale kita hari ini adalah tentang hidup yang tunggu. berjaga. Apalagi Tunggu dulu. Bi? Apalagi? Kayaknya gue lupa sesuatu deh. Lupa apaan Bi? Apa? Tunggu, gue inget. Anak gua! Iya, aku kenapa? Si Cili! Ya sini kan anak Iya, kecil. gue tahu anak gua si Cili. Tadi gua komsel kesini sama anak gua berdua. Sendiri datangnya. Berdua! Beneran, gua mau cari dulu lah. Aduh. Cili! Kemana? Cili! Cili. Oh, tuh. Kamu dari mana aja? Aduh. Ya ampun. Aduh. Habis pipis. Dari toilet yang ngomong dong. Aduh, papi nyariin lo. Habis papi main HP terus sih jadi Nah, Ya ampun. ketahuan dah. HP terus sih, anak sampai lupa. Yaudah. Sekarang Cili main di luar. Jangan jauh-jauh, nanti papi cariin lagi lu. Oke, Pi. Iya. Jangan lari. mulai. Ya udah, kita mulai homesale-nya ya. Bener nih ya. Iya, kita mulai. Oke, teman-teman. Tema homesale kita hari ini adalah tentang hidup yang berjaga-jaga loh. Jadi, penting banget untuk kita itu selalu berjaga-jaga di dalam Tuhan. Ya. Siapa lagi tuh HP-nya? Maaf teman-teman. Bisnis. Bentar aja. Kapan mulainya? Halo. Aduh. Ini si Ruby sibuk urusan kerjaan mulu. Atau gue udah ditungguin mau latihan singer buat ibadah minggu besok. Tapi tenang. Nanti abis latihan gue balik lagi. Tapi lu orang homesale-nya jangan cepet-cepet kelar ya. Kalau bisa sampai jam 10. Hah? Ntar udah itu kita pergi fellowship. Oke? Sorry ya, duluan ya. Yuk, bye-bye. Jam Udah ditungguin. 10. Yuk. Hati-hati, Li. Kapan Bye. pulangnya? Jam 10. Wah. Begini nih, jadi mencar-mencar gini kan. Susah nih, kalau nggak bisa disiplin dalam setiap hal. Bener-bener tuh supplier kurang ajar tuh. Marah-marah. Gua ketipu Kenapa, Bi? Aduh, kenapa sih? Kok bisa Bi? Kok bisa? Begini kejadiannya nih, Gi. Tadi gue baru dapat telepon tadi ini. Kenapa ini melulu sih? Tadi gue dapat telepon. Iya. Gue masih inget bener tuh kejadiannya tuh ya. Gue mau ikut menara doa hari Rabu malam. Iya. Tiba-tiba HP gue bunyi. Nah, gue angkat dong. Gue nggak kenal sama ini supplier. Terus? Nah, dia kasih gue barangnya sangat teramat murah. Asik dong. Nggak pikir panjang, Gi. Gue langsung pergi. Terus? Nah, gue ngobrol-ngobrol. Terus ya udah deal dong. Iya. Gue bayar di tempat. Ya. Terus? Nah, tiba-tiba tempat gue telepon tadi. Ya. Ditipu sama supplier sama gue, Gi. Duit gue habis, Gi. Nah kan Ruby sih lebih milih Kang Tau. Padahal udah mau ikut menara doa kan? Iya. Nah teman-teman, penting banget buat kita itu selalu berjaga-jaga dan tetap dekat sama Tuhan. Karena kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan terhindar dari hal-hal seperti ini. Dari musibah, tipu muslihat, sakit penyakit. Makanya jangan sekali-kali kita coba tukar waktu komitmen kita buat Tuhan. Ya kan? Iya sih, Gi. Gue nggak lagi-lagi dan Di lagi gue. Salah. Ruby. Ya udah, nggak mau lagi kan kayak gitu. Iya, gue mau komit sama Tuhan, mau janji deh sama Iya. Tuhan. Nah teman-teman, dari contoh Ruby dan Lily harusnya kita bisa belajar untuk mengatur waktu kita dengan baik dan bijak. Tuhan sudah kasih kita waktu 24 jam. Cukup banyak kan? Cukup banyak kan waktu 24 jam. Tapi kita sendirilah yang harus disiplin dalam mengatur semua kegiatan kita. Dari waktu bekerja, waktu pelayanan, waktu untuk keluarga, dan yang lain-lainnya. Jangan sampai kita salah atau tidak bijak dalam mengatur semua waktu atau kesibukan kita. Karena itu malah tidak menjadi berkat untuk orang lain. Dan kita juga harus selalu berjaga-jaga agar tetap dekat sama Tuhan. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk yang mungkin akan menimpa kita. Oke? Yuk kita mulai komselnya. Papi, Cili lapar Apalagi nih. nih? Kenapa, Cili? Apalagi Cili? Lapar nih. Lapar. Terus mau pulang? Lapar nih. Ini aja belum mulai homesale-nya Cili. Yaudah lah.
kantin buka gak sih? Homesel di kantin aja yuk. Iya. Yaudah. Ya udah deh, kita makan aja. Papi juga lapar deh tadi tahu. Itulah saudara-saudara sekalian sedikit ilustrasi bahwa seringkali kita sulit untuk bisa memikul salib dan menyangkal diri kita dan menjaga api. Sebab kalau konteksnya di dalam ayat 26 tadi, karena mengejar seluruh dunia. Itu selalu menjadi bertentangan dalam kehidupan kita. Pekerjaan, bisnis, keluarga semua jadi tabrakan terus dengan gaya hidup kita untuk menjaga api. Padahal waktu Tuhan udah kasih 24 jam. Kita harus gunakan waktu itu sebijak-bijaknya supaya kita tetap untuk bisa mengikut Tuhan, menjaga api kita, membuat atmosfer itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Dan bagi saudara-saudara yang dulu begitu aktifnya pelayanan, sekarang yang setelah berkeluarga bekerja tidak aktif lagi, cepat-cepat daftar pelayanan ya. Cepat-cepat kita mari maju sama-sama, kita bertumbuh lagi, kita berbuah lagi bersama-sama di dalam kerajaan Tuhan di tempat ini. Katakan amin saudara-saudara sekalian. Saudara, Tuhan mau pakai saudara dimanapun saudara berada, tetapi saudara juga perlu bertumbuh dan kita berbuah juga ketika kita melayani di gereja Tuhan di tempat ini. Baik saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan dampak kehidupan yang atmosfer ya. Oke. Dampak atmosfer Tuhan dalam hidup kita yaitu yang pertama, perlindungan Tuhan semakin kuat dan melahirkan, katakan, kemenangan. Perlindungan Tuhan itu akan semakin kuat dan melahirkan kemenangan ketika atmosfer Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya saudara mau mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu adalah kehidupan yang berhasil di bumi tetapi juga masuk dalam kerajaan surga. Dua-duanya sinkron. Jangan berkata biar di bumi miskin tetapi di surga nanti aku bersuka cita. Tidak saudara, di bumi juga mesti kaya saudara. Di surga kaya, di bumi juga kaya. Tapi ada rahasianya saudara, yaitu di samping kita bekerja, berdoa dan bekerja, memikul salib, menyangkal diri, dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Kalau atmosfer ada dalam hidup kita di bumi, perlindungan Tuhan semakin kuat dan melahirkan kemenangan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, atmosfer, kita sering dengar kata atmosfer. Di bumi kita ada pelindungan namanya atmosfer, yaitu atmosfer berguna untuk melindungi makhluk hidup yang ada di muka bumi, karena melindungi dari benda-benda angkasa, membantu menjaga stabilitas suhu udara siang dan malam, menyerap radiasi dan sinar ultraviolet yang sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk bumi lainnya. Saudara bayangkan kalau atmosfer ini tidak menjaga bumi, hari ini kita udah nggak ada di bumi. Kenapa? Bumi udah hancur. Kenapa? Karena atmosfer itu yang melindungi kita. Ada komet, ada meteor, itu tabrak bumi, itu dilindungi oleh atmosfer. Benda-benda yang di angkasa, ya. Jadi saudara mesti memperhatikan, kita ada di sini karena ada atmosfer yang melindungi bumi kita. Ya, kita nggak bisa beribadah kalau tidak ada atmosfer. Kedua, karena ada yang menjaga stabilitas suhu udara kita di bumi ini, ya, supaya tetap baik. Saudara-saudara sekalian, jadi atmosfer itu melindungi kehidupan kita ketika kita melakukan gaya hidup berikat pinggang, tetap ikat pinggang dan menjaga pelita. Itu menjaga atmosfer kita. Saudara tahu tidak bahwa serangan itu bisa datang tiba-tiba, ya, meteor itu bisa datang tiba-tiba, ya, semua bisa terjadi tiba-tiba. Ada bom juga datang tiba-tiba. Ada nggak teroris yang mau ngebom dia kasih tahu dulu, besok jam segini gue mau kasih bom ya di sini ya, siap-siap semua? Nggak ada. Tiba-tiba boom, meledak dan puluhan jiwa bahkan ratusan jiwa meninggal. Ya, jadi serangan itu bisa datang tiba-tiba. Sebab apa? Sebab di dalam firman Tuhan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita setiap saat, setiap hari 24 jam. Ya. Jadi hidup kita 24 jam itu dikelilingi oleh kuasa-kuasa yang mau menjatuhkan kita. Oleh sebab itu atmosfer kita dikatakan tadi tetap selalu itu mesti 24 jam selalu melindungi kita, menjaga kestabilan kehidupan kita. Ketika ada serangan tiba-tiba yang mengganggu iman kita, mengganggu hati kita, kita udah siap dan kita bisa menangkis dengan Roh Kudus, dengan api dan dengan firman Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, stabilitas suhu. Kalau dikatakan atmosfer menjaga stabilitas suhu, manusia juga mesti punya suhu yang stabil, betul? Kalau anak saudara sakit, suhunya sudah mencapai 40, orang tua santai, diam. Apa yang dilakukan kalau kita ukur suhu anak kita? Wah, sudah 40.
itu mesti cepat distabilkan menjadi 37. Cepat-cepat dikasih obat. Walaupun kita belum tahu penyakitnya apa, tetapi kita mesti menstabilkan suhunya dahulu. Nah, atmosfer itu menjaga stabilitas suhu udara siang dan malam. Atmosfer menjaga suhu. Kita juga mau menjaga suhu tubuh anak kita. Ada orang yang tidak menjaga suhu anaknya ketika anaknya sudah panas 40, tidak kasih pertolongan pertama memberikan obat apa saudara, obat panas yang cepat, Mel? Tempra ya. Amel selalu siap ya di rumah ya. Di kulkas ada tempra kan? Oke. Erita, di kulkas ada tempra. Berarti ibu-ibu semua siap obat panas ya. Berarti suhu itu penting ya. Menjaga-jaga di dalam keadaan situasi yang mendesak, tiba-tiba anak kita panas. Panas itu dia bilang-bilang nggak, Mami siapin tempra ya, minggu depan Dede mau sakit panas. Ada? Tidak ada. Serangan tiba-tiba, virus tiba-tiba masuk. Tiba-tiba kok anak gue panas ya. Dan dalam sekejap panasnya bisa naik-naik terus. Oleh sebab itu kita sediakan namanya obat. Setiap orang tua saya percaya itu berjaga-jaga dengan obat anti panas. Yaitu boleh disebut tempra atau ada satu lagi apa namanya? Sunmol. Sunmol saudara-saudara. Ya, jadi saudara siapin itu obat supaya jangan sampai tiba-tiba panas dan membahayakan anak kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kalau kita di rumah sakit, anak masuk rumah sakit, setiap 3 jam itu diperiksa panasnya, karena itu berbahaya. Oleh sebab itu saudara-saudara, atmosfer itu menjaga kita supaya tetap menjaga suhu kita tetap berapi-api dan menyala di dalam Tuhan. Sebab iblis itu datang menyerang kita kapan saja tiba-tiba. Kalau kita lagi nggak siap, kita lagi jauh dari Tuhan, kita lagi tidak kuat api kita, tiba-tiba ada fitnah, tiba-tiba di kantor kita ada gosip, ya kita dikatakan begini, padahal kita nggak melakukan. Kita dibilang, si Susi, dia yang mencuri Pak, difitnah, itu langsung saudara bisa goncang, saudara bisa down langsung. Ya, itu serangan bisa datang tiba-tiba yang mendadak. Ada nggak orang mau bikin gosip bilang-bilang sama kita, nanti di kantor gue mau gosipin lu minggu depan, lu siap-siap? Nggak ada. Tiba-tiba saudara ada dengar dari teman-teman, kok nama kita disebut-sebut, gosip, langsung menghujam di hati. Kalau hidup kita tidak di dalam atmosfer Tuhan, hati kita bisa menjadi hancur, menjadi down, menjadi frustrasi, menjadi stres, akhirnya menjadi bermacam-macam penyakit. Akhirnya ujung-ujungnya iblis menipu dan terakhir iblis melakukan membinasakan. Saya pernah bilang, kita pernah ke Yayasan Dulos waktu itu, Pak Hukyong, tim profetik, itu semua orang stres ya, karena hatinya nggak siap dengan berita gosip, dengan kata-kata tidak baik, mereka jatuh kepahitan, akhirnya mereka masuk rumah sakit jiwa, dan akhirnya kesempatan iblis untuk membinasakan. Oleh sebab itu saudara, jadi inilah gunanya atmosfer. Di dalam Alkitab ada seorang hamba Tuhan yang namanya Ayub, saudara. Saudara sering mendengar nama Ayub? Di dalam Ayub 1:10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iblis saja berkata kepada Tuhan bahwa Ayub itu diberkati Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan membuat pagar di sekelilingnya. Berkat Tuhan tidak akan bisa datang dengan maksimal ketika berkat datang keluar lagi, berkat Tuhan datang keluar lagi, sebab tidak ada pagar yang melindungi. Dan pagar yang melindungi itu adalah berbicara atmosfer. Atmosfer itu adalah atmosfer yang melindungi dan memberikan kemenangan pada saudara sekalian. Katakan amin saudara. Sampai di sini saudara masih mengikuti? Atmosfer menjaga, melindungi kita dan memberikan kita kemenangan. Mengubah atmosfer, mengubah keadaan. Kalah bisa jadi menang, menang bisa jadi kalah. Tergantung atmosfer yang Anda miliki saat ini. Ya. Saudara-saudara, Amerika sebelum menghajar musuhnya, Amerika, dia tidak menerjunkan langsung pasukan daratnya, tetapi dia meluncurkan pasukan udaranya. Ya. Jadi pasukan udara itu menghancurkan pusat-pusat persenjataan, perbekalan makanan
sampai timbullah atmosfer kemenangan. Jadi tidak diturunkan langsung pasukan darat yang bertempur di bawah, tetapi atmosfer dirubah dahulu. Atmosfer dibikin sampai orang menjadi ketakutan. Jadi ketika Amerika mau serang Irak waktu itu, dia pakai pasukan udara dulu, dia bom sana, dia bom sini, dia bom sono, pusat-pusat persenjataan. Di situ tercipta atmosfer, sudah mulai tercipta atmosfer kemenangan. Dan ketika orang menjadi ketakutan, tentara Irak menjadi ketakutan, mereka mulai tercerai-berai ke sana sini. Di situ masuklah pasukan darat dan merebut kemenangan. Jadi kemenangan itu terjadi diawali dahulu dengan adanya atmosfer. Atmosfer itu harus ada dahulu baru terjadi kemenangan. Tanpa adanya atmosfer tidak ada kemenangan. Kita waktu mau mendengar firman Tuhan, kita bangkitkan atmosfer dahulu dengan pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan itu membangkitkan atmosfer sebelum firman Tuhan disampaikan. Segala sesuatu yang belum disampaikan itu harus disediakan jalannya, dan itu namanya atmosfer. Ya. Sebelum Yesus datang ke dunia, dia utus yang namanya Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan buat Yesus. Yohanes Pembaptis tugasnya adalah mempersiapkan atmosfer di bumi ini sebelum Yesus datang. Jadi ketika Yesus datang, atmosfernya sudah terbentuk. Jadi kemenangan dalam kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, pelayanan, itu baru kita bisa mengalami kemenangan setelah adanya atmosfer. Dan atmosfer itu yang bisa mengubah kalah menjadi menang. Bahkan menang bisa jadi kalah kalau atmosfernya negatif. Kalau kita tidak menjaga atmosfer kita yang baik dan positif, itu namanya atmosfernya negatif. Dan kalau atmosfernya negatif, ujungnya kekalahan. Tetapi kalau atmosfernya positif dan dari Tuhan, itu ujungnya kemenangan. Jadi saudara-saudara, atmosfer itu penting, jangan anggap enteng. Atmosfer itu tidak hanya ketika kita hanya datang seminggu sekali, tetapi atmosfer itu setiap hari. Kita setiap hari menjaga kehidupan kita. Jangan seperti tadi yang kita lihat, ketika mau komsel tiba-tiba ada bisnis, ketika mau menara doa tiba-tiba ada yang ini. Atmosfernya tidak terjaga. Selalu 24 jam hidupnya hanya memikirkan bagaimana gue dapat cuan, bagaimana gue dapat omset. Dan dia tidak lagi hidup menjaga untuk hidup dalam penyangkalan diri dan memikul salib dan menjaga apinya. Ketika komsel ada telepon, ketika menara doa ada yang telepon, akhirnya dia tidak mengikuti dan dia sibuk dengan, makanya ayat tadi bilang, apa gunanya memperoleh dunia tetapi nyawa tidak, kita tidak mendapatkan nyawa kita. Itu konteksnya dari memikul salib dan menyangkal diri, saudara-saudara sekalian. Jadi Musa muda dewasa, dahulu namanya, sekarang udah jadi Ira 2 ya. Ira 2. Saudara pastikan Anda adalah profesional yang diberkati Tuhan di dalam segala aspek kehidupan saudara. Bukan karena kekuatan saudara, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara luar biasa, tetapi karena atmosfer yang Tuhan sudah berikan pada saudara. Itu yang menghantar saudara kepada kemenangan. Katakan kemenangan. Oleh sebab itu kita mesti menciptakan atmosfer dulu kehidupan kita. Kita mesti menciptakan atmosfer. Contoh, sebelum pemilihan presiden, itu ada kampanye-kampanye, betul? Ada tim sukses presiden. Itu menciptakan atmosfer sebelum pemilihan presiden. Ketika presiden pidato, ketika presiden tempel spanduk-spanduk di jalan-jalan, ketika tim kampanyenya keliling-keliling dari kota Jawa, kota Solo, kota Jogja, Palembang, keliling-keliling kampanye, pilihlah Jokowi. Yang satu bilang, pilihlah Prabowo. Itu saudara-saudara, itu menciptakan atmosfer. Sehingga ketika atmosfer itu semakin lama semakin kuat, sampai satu titik waktu pemilihan presiden, orang memilih. Kenapa? Karena sudah atmosfer yang dibentuk. Ini Jokowi yang paling hebat, ini Jokowi yang paling luar biasa. Saudara-saudara, pilihlah Jokowi, maka gaji-gaji akan naik. Ya, BBM tidak akan naik, padahal naik sekarang ya. Dulu itu segala janji dibuat saudara-saudara, sehingga tercipta atmosfer. Kalau kita pilih Jokowi, kita pasti menjadi negara yang luar biasa. Kalau kita pilih Prabowo, kita pasti menjadi negara yang luar biasa. Itu menciptakan atmosfer. Atmosfer mengantar pada kemenangan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika bangsa Israel bersorak-sorai mengelilingi tembok Yeriko, saudara ingat kisah tembok Yeriko yang hancur? Itu tidak langsung diserang, tidak langsung diserbu, tetapi dikelilingi dahulu 7 kali, 7 hari dikelilingi, dan hari ke-7 dikelilingi 7 kali, dan pada kelingan yang terakhir mereka berteriak-teriak dan bersorak-sorai. Itu menciptakan atmosfer kemenangan,
Sehingga orang yang mendengar itu gemetar. Wih, gila. Dengan teriakan itu menggugah, menghancurkan segala musuh-musuhnya, saudara-saudara. Dan ketika atmosfer sudah terbentuk, saudara-saudara, itu tembok hancur, saudara-saudara. Saya mau katakan pada saudara, kalau atmosfer sudah terbentuk dalam kehidupan saudara, Tuhan sudah mengelilingi kehidupan saudara setiap hari, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan keluarga terjadi, pemulihan dalam bisnis terjadi, pemulihan dalam karir kita terjadi. Semua terjadi, tidak ada yang mustahil. Tembok Yeriko hancur. Tidak ada yang bisa menghancurkan tembok Yeriko, saudara-saudara. Itu ada atmosfer kuasa Tuhan yang melingkupi itu tembok, sehingga ketika pada suatu titik itu menghajar, menghujam, terjadi mujizat dan musuh dikalahkan, saudara-saudara. Oleh itu jangan main-main, saudara-saudara, dengan menciptakan atmosfer dalam kehidupan kita. Sebab atmosfer itu melindungi kita dan menghasilkan kemenangan. Itu tembok Yeriko itu tebal sekali, saudara-saudara, tebal sekali. Nggak mungkin dengan pacul itu tembok dihancurkan. Zaman dulu nggak ada bom, zaman dulu nggak ada nuklir, ya, zaman dulu nggak ada rudal. Tetapi kenapa itu tembok bisa hancur? Karena ada atmosfer kuasa Tuhan yang tercipta ketika umatnya mengelilingi tempat itu, mengelilingi dan berteriak bersorak-sorai. Jangan anggap enteng. Tanpa atmosfer keluargamu juga bisa jadi berantakan. Tanpa atmosfer suami bisa selingkuh. Tanpa atmosfer istri bisa selingkuh. Tetapi kalau ada atmosfer Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan. Jangan kita berpikir, suami gua salah, istri gua salah, dia selingkuh atau suami gua selingkuh. Salah, saudara-saudara. Yang salah adalah karena keluargamu tidak ada atmosfer kuasa Tuhan. Hanya atmosfer kuasa Tuhan yang bisa menjaga dan melindungi setiap keluarga-keluarga, saudara-saudara sekalian. Ya. Atmosfer menjaga bumi 24 jam. Kita anak Tuhan yang bekerja melayani Tuhan perlu memiliki atmosfer yang menjaga 24 jam. Lalu peperangan rohani siang dan malam. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Korintus 9 ayat 27, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini ayat tajam juga nih buat saya nih. Kita mesti melatih tubuh kita dan menguasai kehidupan kita. Itu artinya menjaga atmosfer. Atmosfer yang benar akan mengundang Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Atmosfer yang benar dalam kehidupan kita itu akan mengundang Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Ya. Tuhan kan biasa bertahta di sorga, betul? Tuhan bersemayam di sorga dengan segala kekudusan Dia. Tetapi saudara-saudara, kapan Tuhan menyatakan dirinya? Ketika 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam namaku dan Tuhan bersepakat. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita bersepakat, kita bersehati, kita bersatu memuji dan mengangkat Tuhan. Dan di situ seperti Tuhan ditarik masuk dalam magnet di dalam atmosfer gereja. Nah, ketika Tuhan sudah bertahta dalam kehidupan kita, maka Tuhan menyatakan dirinya dalam gereja kita. Di situ terjadi yang namanya ada atmosfer dan Tuhan menyatakan dirinya. Ya, ada seorang hamba Tuhan, kalau kita di dalam kehidupan kita selalu dekat sama Tuhan, saudara. Ya. Hidup kita juga ada atmosfer yang akan kemanapun kita pergi. Di sini beberapa orang yang sudah berkeluarga. Angkat tangan berkeluarga. Nah, saudara, ketika saudara hidup dalam atmosfer Tuhan, kemanapun saudara pergi, itu ada Tuhan beserta dengan saudara. Ketika saudara berbicara, itu ada Tuhan beserta dengan saudara. Ketika saudara sedang di rumah, itu ada Tuhan beserta dengan saudara. Jadi atmosfer dimanapun saudara melangkah, itu Tuhan menyertai saudara sekalian. Ya, disitulah disebutkan atmosfer yang benar mengundang Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Hidup kita akan menyatakan atmosfer yang benar, saudara-saudara sekalian. Ya. Kira-kira saudara-saudara sampai di sini berapa banyak saudara yang mau hidup kita penuh dengan atmosfer Tuhan? Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Saudara yang mau dan rindu hidup kita penuh dengan atmosfer Tuhan, mulailah hari ini kita konsisten, berani bayar harga, berani memikul salib, berani menyangkal diri kita, berani berkata tidak pada hal yang dahulu kita lakukan dengan mudahnya, berani berkata tidak untuk hal-hal yang negatif. Kita berani untuk
berkata tidak untuk hal-hal yang dahulu kita tidak bisa mengatakan tidak. Dan kita menjaga pelita api kita. Saya tidak akan memperpanjang khotbah saya, tetapi biarlah saudara-saudara sekalian, ibadah 2 atau ira 2 ini, saudara pulang dengan api yang semangat, yang sukacita. Dan mulailah setiap hari saudara menjaga api saudara dengan baik dan konsisten. Saudara dan saya adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya, belum tentu saudara-saudara kehidupan saya bisa lebih baik daripada saudara, walaupun saya berdiri di sini. Tetapi kita semua sedang bertanding, saudara-saudara sekalian. Memang kita sama-sama satu keluarga. Saya keluarganya Amel, betul Mel? Kita kan satu keluarga ya. Saya saudara Loli, saya saudaranya Fukyong, semua satu keluarga dalam Tuhan. Tetapi saya mau katakan, di dalam Tuhan kita bertanding juga. Siapa yang dapat mahkota paling besar? Saya atau Amel? Pertandingan belum selesai. Siapa yang bertanding? Saya sama Fukyong. Di sorga nanti siapa yang menjadi terbesar? Karena sudah ada jawaban dari Alkitab. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Belum tentu saya lebih hebat dari saudara, walaupun saya berdiri di sini. Tapi kita bertanding satu sama lain. Sampai di surga nanti, ukuran mahkota itu berbeda. Seberapa banyak kita menyangkal diri memikul salib, seberapa besar mahkota yang diberikan Tuhan pada kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita tutup mata kita.